Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Rizky Dwi Kurniawati, Sali Gita Novitasari, dan Syaiful Andrianto akan menjelaskan materi tentang bedah mayat. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian bedah mayat. Bedah mayat atau yang sering dikenal dengan sebutan otopsi berasal dari kata oto dan opsi. Pengertian otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap tubuh mayat untuk kepentingan tertentu meliputi pemeriksaan bagian luar dan dalam dengan menggunakan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh ahli yang berkompetensi. Menurut peneliti, otopsi merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Yang perlu ditekankan bahwa forensik adalah cara untuk mendapatkan alat bukti atau alat bantu untuk mendapatkan bukti dari suatu tindak pidana. Yang kedua adalah macam-macam bedah mayat. Dalam dunia kedokteran dikenal dengan 3 macam otopsi. Yang pertama yaitu otopsi anatomi. Otopsi anatomi adalah otopsi yang dilakukan untuk kepentingan pendidikan, yaitu dengan mempelajari susunan tubuh manusia yang normal. Bahan yang dipakai ialah mayat yang dikirim ke rumah sakit yang telah disimpan selama 2 kali 24 jam di laboratorium ilmu kedokteran kehakiman. Setelah diawetkan di laboratorium anatomi, mayat yang disimpan sekurang-kurangnya 1 tahun sebelum digunakan untuk praktikum anatomi. Hal ini terdapat dalam pasal 935 KUH Perdata. Yang kedua adalah otopsi klinik. Otopsi klinik adalah otopsi yang dilakukan terhadap jenazah dari penderita penyakit yang dirawat dan kemudian meninggal dunia di rumah sakit. Pada otopsi klinik diperlukan surat pengantar visum dari pihak kepolisian atau penyidik dengan persetujuan anggota keluarga. Keluarga yang berhak memberikan izin menurut undang-undang yaitu istri atau suami, kedua orang tua, dan anak yang telah dewasa. Otopsi yang ketiga adalah otopsi forensik. Otopsi forensik ialah yang dilakukan untuk kepentingan peradilan, yaitu membantu penegakan hukum dalam rangka menemukan kebenaran material. Untuk melakukan otopsi forensik ini diperlukan suatu surat permintaan pemaksaan atau perbuatan visum et repertum dari pihak penyidik. Dan keluarga tidak diperlukan, bahkan apabila ada seseorang yang menghalang-halangi dilakukannya otopsi forensik ini, yang bersangkutan dapat dituntut berdasarkan undang-undang yang berlaku. Materi selanjutnya adalah tujuan bedah mayat. Tujuan utama dari bedah mayat atau penentuan penyebab kematian seseorang adalah untuk mengetahui alat atau senjata yang dipakai untuk membunuh, yaitu atas dasar jenis luka dan jenis kekerasan. Di Indonesia sendiri, bedah mayat terbagi menjadi 2 tujuan besarnya. Yang pertama, bedah mayat klinis yang merupakan otopsi yang dilakukan untuk mengetahui penyakit atau penyebab kematian dan untuk mengevaluasi hasil usaha pemulihan kesehatan. Dan yang kedua adalah bedah mayat anatomis yang merupakan otopsi yang dilakukan untuk kepentingan ilmu kedokteran. Nah, materi yang keempat adalah hukum bedah mayat. Akan dijelaskan oleh Mbak Seli Gita. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengenai hukum bedah mayat. Terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUAHP dalam pasal 133, 134, dan 135. Nah, dalam pasal 133 itu menjelaskan bahwa setiap orang atau korban yang mengalami luka, keracunan, ataupun mati yang diduga merupakan peristiwa tindak pidana, maka penyidik berwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran. Sedangkan dalam pasal 134 yaitu berisi tentang bagaimana prosedur permintaan izin kepada pihak keluarga mayat yang akan diotopsi. Hal ini dilakukan untuk membantu penyidikan dalam hal mengetahui apa saja sebab dari kematian korban. Dalam pasal 135 itu berisi tentang penggalian mayat, termasuk dalam pengambilan mayat dari semua jenis tempat dan cara penguburan yang tetap didasarkan pada pasal 133 dan 134 KUHAP. Nah, dalam pasal 222 KUHP sudah menjelaskan secara tegas tentang pembedahan mayat itu harus dilakukan dengan
guna untuk peradilan, dan barang siapa yang menghalangi proses bedah mayat akan dihukum sesuai dengan hukuman dalam pasal 222 KUHP. Berbeda halnya yang tertera pada pasal 134 KUHAP. Jika keluarga korban keberatan dengan pelaksanaan otopsi atau bedah mayat, maka penyidik harus menjelaskan seberapa pentingnya bedah mayat tersebut. Namun, terkadang banyak sekali keluarga yang menolak untuk melakukan hal tersebut. Hal inilah yang menjadi salah satu masalah dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Selain dalam KUHAP yang mengatur tentang bedah mayat, ada juga Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, yaitu pada pasal 118, yang berisi tentang prosedur permintaan bedah mayat atau otopsi. Dalam pasal 199, itu berisi tentang pengembangan pelayanan kesehatan pelaksana bedah mayat klinis bisa dilakukan di rumah sakit. Sedangkan dalam pasal 121 itu berisi tentang pihak yang berkewenangan melaksanakan bedah mayat adalah dokter yang sesuai keahliannya atau kewenangannya. Dan pada pasal 122 itu berisi tentang bedah mayat untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat jenis bedah mayat forensik. Untuk jenis bedah mayat ini boleh dilakukan oleh dokter ahli forensik dan pelaksanaannya juga harus dilakukan di tempat instalasi forensik di rumah sakit tersebut. Selanjutnya adalah bedah mayat menurut Islam. Nah, tujuan bedah mayat yang telah dikemukakan di atas perlu dikaitkan dengan hukum Islam, di mana agar orang yang akan melaksanakan tidak merasa ragu-ragu dan dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Nah, yang pertama adalah menyelamatkan janin. Seseorang wanita yang hamil yang meninggal dunia tidak boleh dikuburkan sebelum jelas betul atau sebelumnya terbukti bahwa bayi yang dikandungnya orang hamil yang meninggal tadi itu juga meninggal berdasarkan keterangan bidan atau dokter ahli. Hal ini dilakukan terhadap janin yang berumur 7 bulan atau selebihnya. Nah, dalam hal ini, Islam juga membolehkan bedah mayat yang di dalam rahimnya itu terdapat janin yang masih hidup. Dan merawat janin yang diselamatkan itu, bahkan ada pendapat yang bilang wajib hukumnya membedah mayat bila diperkirakan dokter bahwa janinnya yang masih dalam kandungan itu masih hidup. Nah, selanjutnya adalah mengeluarkan benda yang berharga dari perut mayat. Bedah mayat ini dilakukan bila mana pemilik barang tersebut menginginkan atau mengajukan tuntutan untuk mengambil barangnya yang ada di dalam perutnya. Nah, bedah mayat ini dalam hal ini itu hukumnya wajib karena apa? Menyangkut dengan baik milik orang yang lain yang dapat mengganggu mayat di alam kubur dan hari pengadilan kelak pada hari berbangkitan. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, menegakkan kepentingan hukum. Peralatan modern kadang-kadang itu sulit juga untuk membuktikan sebab-sebab kematian seseorang dengan hanya penyelidikan dari luar tubuh mayat. Kesulitan tersebut cukup menjadi alasan untuk membolehkan membedah mayat tersebut jika dijadikan sebagai bahan penyelidikan. Karena sangat diperlukan dalam penegakan hukum dan sesuai dengan kaidah fikih yang sudah tertera, yang artinya adalah tidak haram bila darurat dan tidak makruh karena hajat. Juga berpegang kaidah yang artinya hajat menempati kedudukan darurat, baik hajat yang bersifat umum maupun hajat tersebut bersifat khusus. Kalau penegak hukum tidak mau mengusut kejahatan karena yang dianiaya sudah meninggal dunia lalu takut mengadakan pengusutan dengan cara pembedahan mayat, nah maka berarti dia memberi jalan kepada penjahat untuk tidak terkuit beraksi. Hukum harus ditegakkan meskipun melalui pembedahan mayat dan pembongkaran kuburan untuk mencapai suatu keadilan tersebut. Nah, selanjutnya adalah memperhatikan kepentingan pendidikan dan keilmuan. Di antara ilmu dasar dalam pendidikan kedokteran adalah ilmu tentang susunan tubuh manusia yang disebut
autoanatomi. Nah, untuk membuktikan teori-teori dalam ilmu kedokteran itu harus adanya bedah mayat. Otopsi menurut teori kedokteran atau bedah mayat merupakan syarat yang amat penting bagi seorang calon dokter, di mana untuk memanfaatkan ilmunya. Untuk memanfaatkan ilmunya ketika sudah menjadi dokter nanti. Sekiranya mayat itu memang diperlukan sebagai sarana penelitian untuk mengembangkan ilmu kedokteran, maka menurut hukum Islam pun hal ini dibolehkan. Karena memang pengembangan ilmu kedokteran bertujuan untuk mensejahterakan umat manusia. Nah, sedangkan hukum bedah mayat menurut para ulama dalam menentukan hukum bedah mayat itu, yang pertama ada Imam Ahmad bin Hambali, yaitu berpendapat bahwa seorang yang sedang hamil dan kemudian wanita itu meninggal dunia, maka perutnya tidak perlu dibedah kecuali sudah diyakini benar bahwa janin yang ada di kandungannya itu masih hidup. Nah, yang kedua adalah pendapat Imam Syafi'i. Jika seorang hamil kemudian dia meninggal dunia dan ternyata janinnya masih hidup, maka perutnya boleh dibedah untuk mengeluarkan janinnya tersebut. Begitu juga hukumnya kalau dalam perut si mayat itu ada barang yang berharga. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah menurut Imam Malik. Menurut Imam Malik ini, seorang yang meninggal dunia dan di dalam perutnya ada barang yang berharga, maka mayat itu harus dibedah. Baik barang itu milik sendiri ataupun milik orang lain. Tetapi tidak perlu dibedah kalau hanya untuk mengeluarkan janin yang diperkirakan masih hidup. Ini sangat kasihan sekali janinnya. Nah, yang keempat adalah menurut Imam Hanafi. Seandainya diperkirakan janin masih hidup, maka perutnya wajib dibedah untuk mengeluarkan janinnya yang masih hidup tadi. Nah, sedangkan menurut fatwa MUI tentang bedah mayat, fatwa MUI nomor 6 tahun 2009 tentang otopsi jenazah, pada dasarnya mengharamkan otopsi, yaitu otopsi forensik dan otopsi klinis. Tapi kemudian membolehkannya asalkan ada kebutuhan pihak berwenang dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dalam fatwa MUI itu tersebut pada ketentuan hukum nomor 1 disebutkan bahwa pada dasarnya setiap jenazah harus dipenuhi hak-haknya, dihormati keberadaannya dan tidak boleh dirusak. Ini artinya bahwa menurut MUI hukum asal otopsi adalah haram. Kemudian pada ketentuan hukum kedua nomor 2 pada fatwa MUI tersebut disebutkan bahwa otopsi jenazah dibolehkan jika ada kebutuhan yang ditetapkan oleh pihak yang kewenangan untuk itu. Ini berarti hukum soal otopsi tersebut dikecualikan, yaitu otopsi yang asalnya haram kemudian dibolehkan asalkan ada kebutuhan dari pihak yang berwenang. Nah, selanjutnya adalah kebolehan otopsi tersebut menurut MUI harus memiliki 4 syarat. Dalam ketentuan hukum nomor 3 pada fatwa MUI tersebut disebutkan 4 syarat, yaitu antara lain otopsi jenazah didasarkan pada kebutuhan yang dibenarkan secara syar'i. Yang kedua, otopsi yang merupakan jalan keluar satu-satunya dalam memenuhi tujuan. Yang ketiga, jenazah yang diotopsi harus segera dipenuhi hak-haknya seperti dimandikan, dikafani, disolatkan, dan dikuburkan, dan seterusnya. Nah, yang keempat adalah jenazah yang akan dijadikan objek otopsi itu harus memperoleh izin dari keluarganya sewaktu hidup melalui wasiat, izin dari ahli warisnya, dan atau izin dari pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut. Sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila ada kurangnya kami minta maaf, dan apabila ada kelebihannya itu semua semata-mata karena Allah. Dan semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.